Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang penjajah Jepang. Yang pertama, mengapa Jepang menjajah? Pada September tahun 1940, Kekaisaran Jepang menandai Fakta Tripartit dengan Jerman dan Italia. Aliansi ini memberikan jaminan keamanan yang dibutuhkan Jepang untuk membangun kekaisaran di Asia Timur, ke Indochina dan sekitarnya. Ambisi Jepang membawa mereka ke dalam konflik dengan Amerika Serikat pada bulan Desember 1941. Jepang kemudian menyerang wilayah di sekitarnya, termasuk pangkalan militer Amerika. Blitzkrieg. Pada awal Perang Dunia Kedua, Belanda dan sekutu-sekutunya tidak mampu menahan Blitzkrieg atau perang kilat yang dilancarkan tentara Jepang. Dalam waktu 3 bulan, Inggris di Malaysia dan Burma, Amerika di Filipina, dan Belanda di Indonesia kalah oleh Dai Nippon. Jepang kemudian mendarat di Banten, Indonesia pada tanggal 5 Maret 1942. Penjajah Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat. Kedatangan Jepang di Indonesia mula-mula disambut baik oleh warga Indonesia karena mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang bahkan menyebut dirinya sebagai saudara tua. Orang Indonesia mempercayai Jepang karena sama-sama berbangsa Asia. Apalagi tinggi badan orang Jepang lebih pendek dari orang Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia menyebut bangsa Jepang sebagai bangsa KT karena mereka terkesan kerdil. Menanam tumbal. Setiap kali memasuki negara jajahan baru, tentara Jepang memasang tumbal, biasanya berupa seorang perempuan yang diruda paksa secara bergantian hingga kehilangan nyawa. Jasad tersebut kemudian ditusuk dengan pasak besi melalui mulut hingga lubang kelamin, lalu dikuburkan dalam keadaan berdiri. Selama penguburan jasad dilakukan ritual sihir agar segala kesialan menimpa negara yang dijajah tersebut. Salah satu tumbal tentara Jepang ditemukan di bawah pohon ulin raksasa di Kalimantan. Meski tidak bisa dipercaya secara nalar, selama penjajahan Jepang di Indonesia memang merebak berbagai macam penyakit dan wabah. Yang paling mencolok adalah wabah borok, kutu, dan TBC. Kekejaman orang Jepang memang tidak masuk akal. Namun jika kita baca sejarah tentang samurai, ninja, dan yakuza, perilaku orang Jepang memang nyata. Jepang kemudian menjajah Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945. Meski penjajahannya sangat singkat, Jepang lebih kejam dari penjajah Eropa. Rakyat dipaksa berperang. Pada tahun 1943, Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Jepang kemudian memaksa pelatihan kemiliteran kepada pemuda dan rakyat Indonesia. Beberapa lembaga kemiliteran kemudian dibentuk. Salah satunya adalah Seinendan atau Barisan Pemuda, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Heiho, Pembantu Prajurit Jepang, Pembela Tanah Air atau PETA, Fujinkai atau Barisan Perhimpunan Wanita, Sui Shintai atau Barisan Pelopor, Jibakutai atau Barisan Berani Mati, Seinentai atau Barisan Murid Sekolah Dasar, Gakutai atau Barisan Murid Sekolah dan Lanjutan. Laskar-laskar tersebut kemudian dikirim ke garis depan di berbagai negara di Asia Pasifik untuk menghadapi musuh-musuh Jepang. Budaya Shitsuke. Budaya Shitsuke adalah budaya disiplin yang sangat ketat dalam militer Jepang. Budaya ini membuat militer Jepang sangat kejam. Hal ini kemudian berdampak
pada sikap keras tentara Jepang terhadap penduduk di wilayah jajahannya. Merampok rakyat. Kedatangan Jepang dibarengi dengan propaganda 3A, yaitu Jepang sebagai cahaya, Jepang sebagai pemimpin, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Jepang mengaku sebagai saudara tua dari Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Setelah menduduki Indonesia, tentara Jepang kemudian mengambil berbagai kebutuhan rakyat, seperti makanan, obat-obatan, bahkan pakaian. Akibatnya, rakyat begitu menderita dan terpaksa mengenakan pakaian serta memakan makanan yang sangat tidak layak. Karena sulitnya bahan pakaian, banyak orang Indonesia yang harus memakai celana yang terbuat dari karung goni, sedangkan wanita harus menggunakan kain dari karet yang terasa panas ketika menempel di tubuh. Hanya orang berada yang memiliki pakaian yang terbuat dari kain kasar. Masyarakat juga sulit mendapatkan obat-obatan, termasuk di rumah sakit. Sedangkan wabah borok, kutu, dan TBC merebak dengan sangat cepat. Orang sakit borok yang tidak dapat membeli salep terpaksa menggunakan uang logam sebagai pengganti perban. Masyarakat miskin di pedesaan seringkali membalut boroknya dengan daun-daun tertentu yang dipanaskan dan diolesi minyak goreng agar tidak dikerubuti lalat dan ditumbuhi belatung. Ban sepeda saat itu terbuat dari karet atau ban mati. Buku tulis terbuat dari kertas merang atau jerami. Pensil terbuat dari arang hingga sulit sekali untuk menulis. Di masa itu banyak orang yang berebut makanan sisa di tumpukan sampah di atas tanah. Bila ada jasad manusia di jalan atau di sungai, orang sudah tidak heran. Jepang mengajarkan rakyat makan bekicot. Radio yang hanya dimiliki oleh orang yang sangat kaya hanya boleh mendengarkan siaran pemerintah Dai Nippon. Jika ada yang ketahuan mendengarkan siaran dari luar negeri, akan mendapat hukuman yang sangat berat. Orang juga akan lari ketakutan jika ada kompetai atau polisi militer Jepang. Apalagi para mata-mata pribumi berkeliaran sepanjang waktu. Pada malam hari, seringkali terdengar sirene Kuso Keho sebagai pertanda bahaya serangan udara dari tentara sekutu. Jika sudah begitu, rakyat segera mematikan lampu yang terbuat dari biji jarak atau karet yang dibakar seperti obor. Mereka akan berlindung ke parit-parit yang sudah digali di sekitar kediaman. Para pejuang yang tertangkap akan diinterogasi dengan dialiri listrik atau ditenggelamkan kepalanya dalam bak air. Jika belum mengaku juga, istri atau anak gadisnya akan diruda paksa bergantian di hadapan sang tawanan. Kerja paksa atau romusa. Tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia, terutama para petani, untuk mengerjakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Para pekerja paksa terjun ke medan perang, membangun benteng, penjara, goa, bahkan bunker. Setiap hari para pekerja paksa harus melaksanakan tugas sangat berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Jika para romusa terlihat lemah atau sakit, atau bahkan kelaparan, akan dieksekusi atau dikubur dalam keadaan hidup. Para petani diwajibkan menanam tanaman yang dibutuhkan oleh Jepang. Hewan ternak para rakyat banyak diambil untuk keperluan militer Jepang selama Perang Dunia Kedua, menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan virus dan bakteri. Ketika menduduki Indonesia, Jepang tengah terlibat dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia Kedua. Untuk memenangkan pertempuran itu, tentara Jepang menggunakan segala cara. Salah satunya adalah dengan senjata biologis. Metode ini digunakan dengan membangun operasi unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Di Indonesia,
juga dibangun laboratorium unit 731 di daerah Klender, Jakarta. Antara tahun 1942 sampai 1943, banyak pekerja paksa yang tiba-tiba kritis. Selain itu, ada juga yang ditemukan dengan gejala tetanus. Hal itu terjadi di Surabaya dan Kalimantan. Ternyata unit 731 menjadikan para Romusa sebagai kelinci percobaan dari senjata biologis yang mereka buat. Genosida Mandor. Pada tanggal 28 Juli 1944, tentara Jepang melakukan eksekusi massal terhadap rakyat di Mandor, Kalimantan Barat. Eksekusi tersebut dilakukan karena masyarakat Mandor, Kalimantan melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Jugun Yanfu. Jugun Yanfu adalah perempuan yang diambil paksa oleh tentara Jepang untuk dijadikan budak nafsu. Mayoritas korbannya adalah wanita dari Korea, Malaysia, Tiongkok, hingga Indonesia. Tentara Jepang biasanya mengambil paksa setiap perempuan dari keluarganya, kemudian ditempatkan di rumah-rumah bordil. Tujuannya untuk menjadi pemuas tentara Jepang. Tentara Jepang tidak hanya menyalurkan hasratnya, tetapi juga mengeksekusi para Jugun Yanfu yang sudah tidak bisa digunakan. Selain itu, para Jugun Yanfu umumnya disuntik dengan kontrasepsi supaya tetap steril dan tidak hamil. Dengan perlakuan tersebut, banyak di antara para Jugun Yanfu yang mengalami kerusakan pada organ intimnya. Bahkan dipercaya beberapa sukma merah Jugun Yanfu masih bergentayangan hingga hari ini karena jasadnya tidak dimakamkan secara layak. Para perempuan Belanda juga banyak yang menjadi Jugun Yanfu. Tentara Jepang tak segan memenggal kepala mereka jika menolak untuk dipakai. Bahkan tentara Jepang seringkali tetap memakai jasad itu meski telah tanpa kepala. Jugun Yanfu yang selamat banyak yang menderita tekanan mental hingga mengalami sakit jiwa. Bahkan banyak di antara mereka yang mengakhiri hidup karena tidak bisa menahan penderitaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Demikian diskusi kita tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua, khususnya di Indonesia. Salam sejarah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.